Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim. Waladu Adam wa khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa afsah man nataqa bidad wa dana li fasahatil hadiri wal bad. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in ila yaumit tanad. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman da'i-da'iyah yang kami cinta. Bung Karno pernah berpesan dalam pidatonya, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Hasan al-Banna pernah mengatakan, dalam setiap kebangkitan, setiap perubahan yang ada, maka kita akan menjumpai bahwa pemuda yang beriman, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, merupakan irama rahasianya. Mendengar kata Al-Quran merupakan salah satu kitab suci, satu-satunya kitab suci yang berisi tentang petunjuk dan kebahagiaan yang senantiasa relevan dengan perkembangan zaman. Al-Quran bagaikan benteng yang kokoh dalam mengkonter tipuan dan godaan setan. Lalu, apakah fungsi dan peran diturunkannya Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatil lil mu'minin. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah. Ayat tersebut dalam ilmu balaghah termasuk kalam khobari au ingkari yang menginformasikan sekaligus menegaskan kepada manusia bahwa telah turun Al-Quran sebagai petunjuk kepada jalan yang benar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Imam Ali As-Sabbuni dalam kitabnya Sofatut Tafasir menjelaskan bahwa ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, mau'udhatum min rabbikum, mau'udhatum min khaliqikum. Al-Quran menjadi sumber pelajaran dari Tuhan Sang Maha Pengajar. Sejalan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam kitab Jawahirul Quran mengatakan, seluruh ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang kita ketahui maupun yang belum kita ketahui, semuanya bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, syifa'ul lima fis sudur, yashfi ma fiha minasyirki wasyaki wal jahli. Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin seperti syirik, ragu, dan juga bodoh. Kenapa Al-Quran ditegaskan sebagai obat penyakit batin, bukan penyakit zahir? Karena penyakit batin lebih menyakitkan, lebih membahayakan daripada penyakit zahir. Betul apa betul? Lalu asma jantung itu luar biasa, akan tetapi sombong, iri dengki, frustasi, bahkan korupsi jauh lebih ganas dan luar biasa. Yang selanjutnya, yang ketiga, hudan ay hidayatan minadh dhalal. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia menuju jalan yang benar. Sebagai contoh, seorang dokter asal Prancis yang berhasil masuk Islam karena takjub dengan ilmu yang ada di dalam Al-Quran setelah beliau meneliti Al-Quran. Yang terakhir, rahmatul ahlil iman, rahmatul lil mu'minin. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim nomor 804 dari Abi Umamah Al-Bahili, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca dan kajilah Al-Quran karena kelak ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat. Sejalan dengan hal tersebut, Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini dalam keadaan berilmu. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa menjadi manusia yang pecandu,
yakni pecinta dan perindu. Cinta pada Al-Quran dan rindu untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Marilah kita senantiasa untuk meluangkan waktu luang untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Jangan menunggu waktu luang untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Seorang syair pernah mengatakan dalam syairnya, kalau mendung hitam di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Sekian dari saya. Idza wajadtum khata' fi kalami kullu dzalika minni. Wa idza wajadtum shawaban faminallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.